Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Helmi Mawar, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, program studi Ekonomi Syariah kelompok 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai reksadana syariah, di mana dalam reksadana syariah ini memiliki 5 subbab materi. Yang pertama yaitu pengertian reksadana dan reksadana syariah, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam reksadana syariah, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip reksadana syariah, kemudian keuntungan dan kerugian reksadana syariah, dan yang terakhir yaitu pilihan-pilihan reksadana di Indonesia. Langsung saja ke materi pertama. Reksadana adalah sebuah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian untuk dilakukan investasi pada portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Kemudian reksadana syariah adalah reksadana yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam akadnya, pengelolaan dana, kemudian penggunaan dananya. Kemudian lanjut pada subbab materi yang kedua, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana syariah. Di sini ada 3 pihak dalam reksadana syariah. Yang pertama yaitu investor, yaitu pihak yang melakukan investasi di reksadana syariah. Kemudian yang kedua yaitu manajer investasi, yang melakukan pengelolaan reksadana dan melakukan penjualan reksadana. Kemudian yang ketiga yaitu bank kustodian yang melakukan penyimpanan aset reksadana, kemudian yang menghitung nilai aset bersih dan yang melakukan administrasi reksadana. Kemudian beralih pada subbab materi yang ketiga, yaitu mengenai prinsip-prinsip reksadana syariah. Prinsip-prinsip reksadana syariah ada 6. Di antaranya yang pertama yaitu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Karena di sini manajemen investasi tidak hanya memaksimalisasi return dari pemilik modal, tapi juga memperhatikan portofolio efek yang dimiliki, apakah dominan dalam investasi yang diinginkan oleh investor. Kemudian yang kedua yaitu adanya proses screening atau penyaringan. Jadi investasi yang dilakukan dalam reksadana syariah itu hanya dilakukan pada saham-saham dan instrumen-instrumen yang halal menurut Dewan Pengawas Syariah dan Jakarta Islamic Index. Kemudian yang ketiga yaitu cleansing atau purification. Cleansing atau purification di sini maksudnya membersihkan aset-aset dari hal-hal yang tidak halal, baik dalam melakukan zakat ataupun dalam kegiatan amal lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan yang lebih ketat. Hal ini dilakukan agar investasi dalam reksadana syariah itu tetap sesuai pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah. Kemudian yang kelima yaitu adanya Jakarta Islamic Index. Hal ini sebagai tolak ukur dalam melakukan investasi dalam pasar modal syariah, selain pada indeks-indeks yang berada pada Bursa Efek Jakarta. Kemudian yang terakhir yaitu investasi pada produk halal. Jadi investasi yang dilakukan di reksadana syariah itu tidak boleh dilakukan pada emiten yang melakukan kegiatan usahanya dalam kegiatan yang melanggar prinsip syariah, seperti penjualan minuman keras, makanan haram, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Keuntungan reksadana syariah di sini ada 5. Yang pertama yaitu keuntungan investasi yang bisa mencapai 20% setiap tahunnya secara rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi risiko. Hal ini dikarenakan pada investasi reksadana itu dananya dibagi ke beberapa saham, sehingga bila nilai saham menurun itu tidak langsung secara merata. Kemudian yang ketiga yaitu dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang keempat yaitu jumlah investasi kecil, karena kita bisa berinvestasi di reksadana itu dengan minimal dana Rp10.000. Kemudian yang kelima yaitu bisa dilakukan secara online, sehingga dapat mempermudah jual beli dan mempermudah monitoring saham. Kemudian mengenai kerugian dalam melakukan reksadana, yang pertama yaitu kerugian investasi. Karena tidak dapat dipungkiri dalam sebuah investasi itu tentunya ada resiko-resiko yang kemudian tentunya juga ada pada reksadana syariah ini. Kemudian yang kedua yaitu biaya investasi yang dikenakan dalam jual beli, tentunya dikenakan biaya-biaya yang kemudian dapat berdampak pada return yang
didapatkan oleh investor. Kemudian yang ketiga yaitu membutuhkan waktu pencairan atau likuiditas. Waktunya ini sekitar 3-4 hari sejak diterbitkannya perintah pencairan. Kemudian selanjutnya yaitu penutupan reksadana. Hal ini dapat dilakukan oleh otoritas jasa keuangan apabila nilainya itu di bawah nilai minimum. Kemudian yang kelima yaitu one prestasi manajer investasi. Maksudnya di sini terkadang ada manajer investasi yang tidak mahir dalam pengelolaan investasi, sehingga betul-betul harus dipilih manajer-manajer yang berpengalaman di dalamnya. Kemudian materi terakhir di sini mengenai pilihan-pilihan reksadana yang ada di Indonesia. Pilihan-pilihan reksadana yang ada di Indonesia berdasarkan otoritas jasa keuangan di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana berbasis sukuk, reksadana berbasis efek syariah luar negeri, dan lain sebagainya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.